Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami. HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia bersama saudara di dalam renungan malam Salom. Dan untuk memulai renungan ini, mari kita berdoa. Kamu puji Engkau Bapa yang memberikan kami nafas kehidupan, penyertaan yang hingga malam ini kami masih boleh bersama-sama dengan Engkau. Biarlah Roh-Mu yang mengajar kami memahami firman-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita malam ini sebagaimana ditetapkan oleh HKBP, kita ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-52, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Dan yang menjadi ayat pembimbing adalah ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam sejarah bangsa Israel, kita akan melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa. Sejarah bangsa Israel menjadi contoh konkret bagi perjalanan kehidupan setiap orang. Sejak mereka dipanggil keluar dari tanah Mesir untuk dibawa ke tanah terjanji, tanah Kanaan, kehidupan mereka mengalami pasang surut yang pada saat tertentu mereka sungguh luar biasa hebat ketika mereka taat dan setia kepada Tuhan. Ini dapat kita lihat dalam sejarah para raja-raja atau sepanjang 40 tahun dalam perjalanan gurun pasir. Tuhan senantiasa memberkati, mengkawal, memberikan apa yang perlu. Walaupun kadang mereka sering memberontak, sering bersungut-sungut, atau justru melawan Tuhan. Tetapi ketika mereka menyadari keberdosaannya, Tuhan senantiasa memberikan berkat. Bersambung kepada ketika mereka sudah menjadi bangsa yang berdaulat, yang mereka di tanah terjanji, di saat mereka dipimpin oleh raja-raja yang luar biasa taat kepada Tuhan. Pada zaman Raja Daud, Raja Salomo, mereka sangat luar biasa sampai termasyhur ke daerah-daerah, sampai ke utara, sampai ke barat. Sehingga raja-raja di sekitarnya mereka merasa takjub melihat kehebatan dan kebesaran kerajaan pada zaman Raja Salomo. Tetapi ketika kerajaan itu menjadi terpecah dan mereka masing-masing membawa atau melakukan seturut dengan kehendaknya, di saat seperti itulah mereka mengalami kehancuran, mengalami penderitaan pergumulan yang luar biasa. Israel Utara harus mengalami masa pahit terbuang ke Asur dan Yehuda. Israel Selatan harus terbuang juga ke Babel. Saudara-saudara, apakah Tuhan tidak sayang lagi kepada bangsanya? Mereka adalah bangsa pilihan, umat khusus bagi Tuhan, tetapi mereka harus mengalami penderitaan. Inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita. Tuhan tidak pernah melupakan orang-orang yang disayanginya. Dia selalu mengasihi, tetapi ketika orang-orang yang dipilihnya, umatnya, melanggar aturannya, melawan segala perintahnya, konsekuensinya adalah bangsa itu harus mengalami akibat dari perbuatan mereka ketika mereka meninggalkan Tuhan. Pada masa-masa tertentu Tuhan seakan membiarkan mereka harus mengalami penderitaan
harus mengalami penjajahan atau perbudakan yang luar biasa. Itulah yang dialami bangsa Israel ketika mereka di tengah-tengah penjajahan Babel. Namun Tuhan tidak pernah lupa, rencana Tuhan tidak pernah terputus. Dia selalu merencanakan yang terbaik bagi orang-orang yang dikasihinya. Walaupun bangsa itu di tengah penderitaan dalam penjajahan Babel, Tuhan senantiasa merencanakan yang terbaik. Dan pada saat tertentu, pada saatnya Tuhan akan memberikan, akan memberkati dan mengeluarkan, membebaskan mereka dari penjajahan Babel. Inilah yang disuarakan oleh Nabi Yesaya. Ketika saatnya Tuhan mengadakan tindakan, melakukan perbuatan ajaib dengan membebaskan mereka dari pembuangan Babel. Dan Tuhan berkata, lihatlah, ya, yang ayat yang ke-7, Yesaya berkata, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Itu artinya Tuhan menyuruh nabinya, orang-orang kudusnya untuk memimpin mereka kembali ke tanah terjanji, untuk mereka kembali kepada pilihan Tuhan, untuk mereka kembali untuk percaya kepada Tuhan. Dan tindakan Tuhan itu bukan hanya pada zaman bangsa Israel. Itu berlangsung terus sampai ke akhir zaman. Ketika Yesus datang ke tengah-tengah dunia, dia memberitakan dan membawa damai, sukacita, kasih, sejahtera, dan yang paling luar biasa adalah orang-orang dibebaskan, diselamatkan dari kuasa dosa, dari keselamatan. Panggilan itu juga berlangsung hingga kini melalui gerejanya, melalui orang-orang percaya. Tuhan memakai orang-orang percaya, Tuhan memakai para pemberita Injil untuk memberitakan kabar baik, keselamatan. Karena itu tugas orang-orang percaya sekarang adalah meneruskan apa yang sudah Tuhan mulai ketika Yesaya menyuarakan kabar baik ini. Dan itu berpuncak pada zaman Yesus. Dan itu akan terus hingga akhir zaman. Karena itu setiap orang percaya, yang percaya kepada Tuhan, yang merasa diri adalah umat Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, harus memberitakan berita sukacita ini, keselamatan ini, dan kabar baik ini. Agar orang di seluruh dunia menerima bahwa hanya Yesus Juru Selamat. Betapa Tuhan memakai orang-orang percaya, gerejanya, umatnya, menjadi tempat pemberitaan yang luar biasa melalui perbuatan, melalui pekerjaan, dan melalui apa yang kita lakukan. Biarlah kita menjadi pemberita Injil bagi semua orang. Amin. Kita berdoa. Kuatkan kami Bapa untuk penyampai-penyampai firman dan pemberita-pemberita keselamatan yang Engkau sediakan bagi semua orang, agar kabar baik itu menjadi milik semua orang yang percaya kepadamu. Terima kasih, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.